karena ini hari dan tanggal yang perjuangannya memang sangat dahsyat sekali. Bahkan korbannya itu bukan hanya perjuangan yang sepele, tapi jiwa, raga, bahkan nyawa di tanggal itu. Perjuangan Hari Pahlawan itu sangat istimewa sekali. Makanya ide itu muncul dari teman-teman pengurus, bagaimana Jamda 4 besok kita fokuskan dengan tema perjuangan seperti itu, supaya teman-teman ranking terutama Jogja ini bisa selalu mengingat pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita. Saya itu sangat kecewa awalnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan Kingers seluruh Indonesia. Selamat malam, bahagia selalu untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini, di mana agenda yang tentunya kita tunggu-tunggu, bahwasanya kami Gagal Kreatif dengan program khusus untuk semua teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, Kingers tentunya mobil khusus gitu ya. Bersama saya, perkenalkan diri di agenda podcast perdana Gagal Kreatif. Saya Sugeng Player, ada berada di studio Gagal Kreatif. Untuk hari ini tentunya program-program menarik yang nantinya akan kita kupas. Baik dari bagaimana persiapan, bagaimana kemudian tahap-tahapan, kemungkinan akan kita cari informasi mendalam. Terkait apa? Terkait agenda Jamda 4 YRKI Pemprov DIY tentunya. Rekan-rekan, kita sudah sering bahas berikut mengenai kenapa sih ada berada pada tema yang perjuangan. Perjuangan ini sebenarnya bukan hal yang pada saat ini kita bahas atau kita ungkapkan, namun demikian kembali lagi karena kebetulan saya juga ada berada pada anggota YRKI ini. Dengan ini sedikit pengalaman ya, bahwa berjalannya waktu saya mulai dikenal yang namanya ranking bla 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 segala macam. Perjuangan ini bukan hanya dari beliau-beliau yang notabene sudah berada pada posisi pengambil kebijakan, tetapi begitu juga anggota-anggota di bawah tentunya bukan hanya ingin mengikuti, tapi bagaimana kita mengkreatifkan diri agar supaya tercipta perjuangan-perjuangan itu, agar supaya, mohon maaf, pada YRKI tetap sesuai dengan apa yang kemudian selalu kita tentukan atau katakanlah sebagai bahan selalu mewadahi ya, benar-benar mewadahi, mungkin demikian. Kingers, pada malam hari tentunya saya tidak sendiri ya, karena di podcast ini memang terkhusus perdana dari Gagal Kreatif. Kami akan terus berupaya memberikan informasi tahapan by tahapan untuk berkaitan dengan berjalannya Jamda 4 YRKI yang memang kalau boleh dibilang Pemprov YRKI ini dari mulai Jamda 1, Jamda 2, Jamda 3 ini tentunya menjadi agenda atau event yang mohon maaf sekali jadi barometer ya, yang saya tahu seperti itu. Nah, ini kan menjadikan sebuah barometer ini kan tidak hanya cukup kedipan mata ya, untuk perjuangan-perjuangan yang tentunya beliau-beliau nanti yang akan kita jadikan narasumber ini yang memang benar-benar berkecimpung, atau bahkan ya beliau-beliau ini yang menjadi terjadinya sampai ada Jamda 1, Jamda 2, Jamda 3. Teman-teman semua, alhamdulillah pada malam hari ini
beliau sudah kami undang dan beliau bisa menyempatkan waktu, betapa bahagianya kan begitu. Artinya Kingers tentunya ketika melihat ini, dengar ini akan semakin pengen menyimak. Oke, langsung saja saya perkenalkan beliau Bapak Triawan, atau boleh dibilang bahasa kerennya gitu ya, Ben Proto Ade Tua. Itu Mas Wawan. Beliau lah Mas Wawan. Terima kasih. Oke, Pak Wawan, selamat malam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wawan sudah bisa hadir pada malam hari ini. Tentunya bukan hanya menghibur, tetapi kami ingin mengetahui sejauh apa sih giat YRKI ini, karena posisi, mohon maaf Pak Wawan, yang notabene boleh dibilang senior kita semua, dari mulai tingkatan paling bawah sampai atas sudah beliau sandang begitu, atau sudah beliau rasakan. Nanti akan kita lanjut perbincangan atau obrolan santai dengan beliau Pak Wawan. Kemudian satu lagi, teman-teman semua yang pada saat ini saya kira viral. Bukan hanya viral ya, tetapi karena beliau ini sosok seorang yang pemimpin, kalau boleh dibilang, yang selalu berusaha merangkul untuk semua teman-teman anggota YRKI, tentunya di DIY. Alhamdulillah bisa hadir, kita undang narasumber yang kedua, yaitu Pak Toto Agus, atau sering dipanggil namanya Mas Gogon. Mas Gogon adalah pada saat ini menyandang sebagai, kalau bahasa keren atau bukan bahasa keren ya, kalau bahasa jabatan, kalau bilang Pak Gubernurnya DIY yang pada saat ini mengaku. Beliau adalah Mas Gogon. Selamat malam Mas Gogon. Malam juga. Ya, terima kasih sudah hadir Mas Gogon. Oke. Rekan-rekan semua, tentunya tidak pun banyak waktu, tapi kita pengen selalu menyempatkan waktu ini agar supaya benar-benar bisa segera terupdatekan oleh rekan-rekan semua, kan begitu. Mengangkat tema perihal masalah Jamda. Ini Jamda dulu, karena memang kelihatannya terfokus pada Jamda. Jamda 4 YRKI DIY. Yang tentunya sebelum adanya Jamda 4 YRKI DIY, tentunya kan masih sudah, sebelumnya kan ada Jamda 1, Jamda 2, Jamda 3, yang tadi sudah kami sampaikan bahwa Jamda 1, Jamda 2, Jamda 3 ini bukan hanya sukses pada Jamda 1, 2, atau 3, tetapi sukses terus, ya kan begitu. Kemudian Jamda lah 4 ini, kan kemudian kita coba kupas gitu. Namun demikian, baik tema yang sesungguhnya adalah yang sering banyak menanyakan kepada teman-teman semua, kepada kita ya selaku pelaksana, membantu pelaksana untuk giat Jamda 4 YRKI DIY. Tentunya sebenarnya ya bukan sebenarnya, memang ini apa sebenarnya nganu kayak gini. Bahasa ini apa Mas Budi? Bahasa apa? Digawe ya. Yang punya gawe, yang punya gawe itu sebenarnya yang hadir pada saat ini. Kalau kita kan istilah itu membantu melaksanakan, begitu. Beliau ini yang punya gawe. Mungkin timbul banyak pertanyaan kemarin. Temanya kok perjuangan ya, kan begitu. Nah ini mungkin akan coba kita obrolkan sama beliau, salah satunya mungkin beliau Mas Gogon selaku Gubernur atau Ketua Pemprov YRKI DIY yang sedikit akan menyampaikan. Mungkin begitu Mas Gogon. Jadi Siap. Banyak memang yang sampai pada malam hari ini menanyakan, wah temanya luar biasa bagusnya ini, bahkan sampai logo yang notabene logo Jamda 4 YRKI DIY ini menjadi sangat sangat suka gitu. Bahkan saya dapat informasi itu belum ada satupun teman-teman atau rekan-rekan kita atau katakanlah Kingers itu yang
Nyun sewu nganggap wah kurang ini kurang gini, alhamdulillah itu atas kebijakan keputusan dari panitiaan itu kok lihatannya bagus begitu. Nah ini kira temanya perjuangan ini gimana Mas Gautam? Coba diceritakan. Jadi kenapa pada dasarnya kita memilih di tema di perjuangan, tentunya kami selaku Ketua Pemprov YRKI DIY selalu untuk mengingatkan bahwa seluruh, bukan hanya Kinges, tentunya seluruh masyarakat seluruh Indonesia tentunya di hari perjuangan yang ditetapkan di tanggal 10 November itu harus benar-benar selalu kita ingat, karena ini hari dan tanggal yang perjuangannya memang sangat dahsyat sekali. Bahkan korbannya itu bukan hanya perjuangan yang sepele, tapi jiwa, raga, bahkan nyawa di tanggal itu. Perjuangan Hari Pahlawan itu sangat istimewa sekali, sehingga kita mengajak seluruhnya, khususnya di Kinges dan masyarakat Indonesia tentunya untuk bisa mengingat bahwa di hari tanggal 10 November itu benar-benar hari perjuangan yang selalu harus kita ingat, dan seharusnya kita peringati bersama supaya kita benar-benar mengingat perjuangan Indonesia ini benar-benar ada. Sehingga tema ini kenapa kita angkat seperti itu, supaya garis besarnya adalah untuk memperingati lah di tanggal 10 November itu tanggal Hari Pahlawan kita. Dan tentunya di acara nanti di situ jelas kita akan hadirkan juga dari veteran-veteran, pejuang-pejuang yang masih sampai sekarang masih segar menjadi saksi untuk perjuangan di yang dahulunya, sehingga ini benar-benar menjadi antusias buat kita. Besok di situ ada veteran-veteran yang hadir, dan insya Allah di situ juga diadakan doa bersama kepada leluhur kita, pahlawan-pahlawan kita yang gugur mendahului kita, yang sampai sekarang ini kita yang merasakannya. Perjuangannya beliau-beliau dulu, pahlawan kita itu seperti itu, kita seperti ini karena beliau. Sehingga ini sebetulnya hanya untuk mengingatkan, karena jarang sekarang Hari Pahlawan ini diperingati. Betul. Iya. Sehingga kami mewakili dari Pemprov YRKI DIY, khususnya Kinges yang ada di seluruh Indonesia, untuk bisalah untuk menikmati, mengingat bahwa besok acara jam 4 itu benar-benar tema kepahlawannya ada. Dilihat dari logonya, tentunya di situ ada lambangnya, logonya pahlawan kita juga ya ada, sehingga benar-benar besok itu acara di Hari Pahlawan itu benar-benar kita bisa merasakan, juga bisa istilahnya di dalam hati kita itu merenung, inilah perjuangan daripada pahlawan kita yang dahulu, mendahului kita, sehingga kita bisa berdiri, bisa bergembira di acara itu berkat pahlawan perjuangan kita yang tempo dulu sudah merelakan jiwa, raga, dan tentunya juga nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Seperti itu pada intinya topiknya aja. Bukan hanya sekedar kemudian ini ya, tema ini ternyata luas begitu. Mas Bang. Temanya sangat luas tetapi dalam. Maksudnya tema luas ini kan menyangkut tadi diceritakan bahwa sampai sejarah pun diungkap. Artinya betapa itu tadi, kenapa kemudian YRKID, Pemprov YRKID ini selalu menjadi barometer tentunya ya atas antusiasnya dari para pengambil kebijakan, dari pemimpin-pemimpin demikian, yang kemudian berpikirnya itu selalu kita harus ingat, kita harus ini, kita harus itu. Jadi, mungkin teman-teman akhirnya antusiasnya luar biasa seperti itu, yang kita lihat seperti itu. Mungkin ada beliau Komandan Mas Mawan yang memang
pastinya sangat ditunggu-tunggu. Beliau ini bukan hanya senior kita, yang sudah sangat merasakan bagaimana dari mulai Jamda pertama sampai Jamda sekarang, alhamdulillah beliau diparingi sehat dan bisa hadir sampai saat ini. Senang banget ya, kan begitu. Pak Wawan, berikut perjuangan ini kan tentunya bahasa luas tadi lah, berjuang dari mulai ikut anggota klub sampai jadi anggota klub, sampai jadi ketua klub, sampai jadi klub. Nyun sewu, beliau ini kebetulan apa ya, baru saja beliau, kalau yang saya tahu bahwa baru beberapa bulan beliau agak keter atau pengen fokus pengen fokus di Jamda 4 ya kan ini. Wakil Presiden DKI Pusat ya, beliau sudah pernah membantu dan baru beberapa bulan saja beliau ini kita ingin fokus ini. Sampai sebegitunya ya di Jamda 4-nya YRKI ini beliau sampai ini berjuang lagi. Jadi beliau ini yang saya tahu bahwa beliau ini dari mulai rintik-rintik kecil, embun-embun kecil sampai hujan terusnya YRKI beliau paling paham. Demikian juga karena begitu komunikasinya selalu baik dengan beliau ketua-ketua Pemprov, jadi ya akhirnya alhamdulillah apapun agenda YRKI Pemprov ini tentunya pasti akan banyak sekali yang antusias. Dengan demikian Pak Wawan, mohon coba ini Pak Wawan, biar teman-teman semua pada tahu bagaimana sih perjuangan, bukan bagaimana perjuangan, tapi mohon diceritakan Pak Wawan. Pak Wawan bisa kemudian sampai saat ini begitu cintanya dengan YRKI ya, baik perihal masalah agenda event-event gede ya, tentunya kami dari mungkin Pemprov YRKI DIY selalu saja meminta masukan, tentunya seperti itu. Nah, ini mohon diceritakan Pak Wawan, maksudnya ya paling tidak membuat kita tambah semangat untuk nyun sewu, karena ngeten sebelumnya. Jadi banyak bukan hanya beberapa, sebagian besar juga ada yang menanyakan Pak Wawan bahwa klub yang ingin masuk ke dalam wadah YRKI itu sebenarnya banyak Pak Wawan. Cuman mungkin terkendala yang pertama kadang izin itu, yang kedua terkadang menanyakan persyaratannya atau katakanlah ini tuh masih canggung gitu kalau belum masuk di dalamnya, itu memang begitu. Dan bahkan banyak yang sering respon, Mas mbok coba aku diingatake ya gitu. Jadi banyak sebenarnya Pak Wawan yang ingin gabung di YRKI. Nah ini mohon menjadi penyemangat kami begitu Pak. Semoga. Ya, jadi saya nyampaikan dulu tentang tema yang perjuangan dulu ya. Yang pada intinya itu kami dari pengurus YRKI Pemprov DIY itu ingin sekedar menggarisbawahi untuk teman-teman ranking khususnya di Yogyakarta untuk selalu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, awal dari situ tercetuslah keinginan kita untuk mengingat dan mengenang pahlawan-pahlawan yang sudah selama ini mungkin dengan perkembangan waktu sampai lali, sampai lupa kepada mereka-mereka yang membuat kita itu bisa berkumpul di sini juga. Makanya ide itu muncul dari teman-teman pengurus, bagaimana Jamda 4 besok kita fokuskan dengan tema perjuangan seperti itu, supaya teman-teman ranking terutama Jogja ini bisa selalu mengingat pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita dan selalu mengingat perjuangan-perjuangan teman-teman Yogyakarta sampai ke tahap Jamda 4. Bagaimana di Jamda 1 yang kita laksanakan tanggal 21 sampai 22 Mei 2016 waktu itu. Terus Jamda 2 di tanggal 31 Agustus, 1 dan 2 September. Itu awal perjuangan-perjuangan kita mengumpulkan teman-teman semua, terutama di Yogyakarta,
Nggak yang kemarin, yang belum lama, Jamda 3 dengan sukses yang besar juga. Dan alhamdulillah untuk Jamda keempat besok saya meyakini sukses besar akan kita berikan. Hal ini semua semata-mata karena kesulitan dari teman-teman Ranking Yogyakarta dengan kepemimpinan yang saat ini oleh Mas Gogon, yang selalu beliau tidak segan-segan untuk sering saya sharing sama Mas Gogon untuk kebaikan perkembangan YRKI terutama Yogyakarta. Dan disinilah nanti kita akan buktikan sama-sama bahwa kesulitan teman-teman Ranking Jogja itu masih ada. Walaupun kemarin kita dihantam berapa tahun dengan adanya COVID, tapi semangat untuk kita perjuangan lagi ini tetap menyala seperti itu. Nah, kalau masalah untuk yang jenengan tanyakan masalah masuk apa ini? Sejarah jenengan perjuangannya ini. Tahapan ini. Sebenarnya saya tuh waktu pertama klub saya ini, waktu pertama melihat perkumpulan adanya YRKI ini, saya itu sangat kecewa. Awalnya seperti itu. Awalnya saya sangat kecewa dengan YRKI. Awalnya. Nah, dari situ rasa penasaran saya ini ke YRKI makin besar. Kecewa karena apa? Mengapa kok wadah yang besar ini tidak tertata? Waktu itu saya berpikir seperti itu. Saya coba teriak untuk memberikan masukan, tapi ternyata nggak bisa didengar. Maka jalan satu-satunya kita harus masuk ke dalam untuk bisa mengetahui apa arti YRKI itu sendiri. Jadi intinya bagaimana kita membesarkan dan mengenalkan wadah yang kita banggakan ini kepada teman-teman semua. Memang sulit, memang butuh perjuangan, butuh rasa sabar yang tinggi. Karena niat saya waktu itu ingin menyatukan semua komunitas Ranking khususnya di Jogja supaya bisa terkoordinir, supaya bisa terpantau, biar menjadi satu kesatuan sehingga muncul kata-kata nyawiji jadi siji. Kalau jenengan masih ingat waktu itu. Sangat ingat. Ya. Dari situlah awal kita semakin bergandengan tangan terus, merangkul satu sama lain, dan kita tidak mempersulit. Dan sampai saat ini dengan kepemimpinan Mas Gogon pun ya tidak ada kita mempersulit. Ya, bahkan yang belum masuk kita tawarkan masuk. Ya kan. Jadi YRKI ini sebenarnya ada yang bilang sulit masuk YRKI itu, saya kira itu nggak bener ya? Nggak bener. Itu kembali sebenarnya masuk wadah YRKI itu sangat mudah. Dan kita dari teman-teman YRKI semua itu pasti mendukung. Wong tambah sedulur kok. Betul. Iya kan, tambah sedulur. Tujuan kita hobi ini kan untuk apa? Kalau nggak untuk cari perseduluran. Mungkin seperti itu aja yang saya sampaikan. Mungkin nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Demikian teman-teman. Oke teman-teman, tentunya karena mungkin begitu antusiasnya daripada teman-teman Kingers. Jadi antusias itu kan harus tersampaikan kepada beliau-beliau yang pada saat ini masih kemungkinan bisa untuk mengambil keputusan-keputusan bijaksana. Jadi melalui podcast Studio Kata Kreatif, ya tentunya semoga ini menjadi penyambung rasa dan kemudian ada solusi. Oke, rekan-rekan semua, nanti akan kami lanjut. Yang terpenting adalah selalu on ke kita. Masih bersama Sugeng No Player. Nantikan kita kembali sebentar saja. Sebentar lagi. Satu nusa, satu bangsa. Numpa REG. Semuanya. Numpa REG.
Oke, berjumpa kembali bersama saya Sugeng No Player tentunya masih bersama beliau-beliau Ketua Pemprov YRKIDY dan juga pembina Pemprov YRKIDY Mas Gokon dan Mas Wawan. Pegang Kingres, kita lanjut obrolan kita malam ini. Oke. Tadi sudah begitu banyak dikupas dengan masalah sejarah, temanya perjuangan. Kemudian agenda Jamda 4 di YRKIDY ini tentunya tidak luput dari supporting dari teman-teman anggota YRKIDY. Tentu ini yang lebih tahu bagaimana antusiasnya teman-teman dari anggota YRKIDY tentunya beliau Pak Ketua Pemprov YRKIDY Mas Gokon. Antusias daripada klub-klub ini kan tentunya dari kemudian selalu disampaikan Mas Wawan bahwa YRKI semakin selalu ada berada yang ke depan begitu dari klub-klub yang lain atau katakanlah dari wilayah lain. Nah ini Mas Gokon, seberapa kencengnya sih teman-teman klub lain ini, bukan lain, klub DIY lah, ini seberapa antusiasnya Mas Gokon? Ya, kalau dilihat dari antusiasnya tentunya jadi berdasarkan awalnya di rapat ketua-ketua klub sehingga kita umumkan bahwa akan kita adakan Jamda 4 dan di situ pas rapat tentunya disambut dengan senang hati sama teman-teman klub yang hadir di situ, di ketua-ketua klub yang hadir di situ, sehingga pada waktu itu setelah rapat langsung mereka pengen membentuk panitia. Nah disitulah langsung kita agendakan, yaitu kita pemilihan ketua panitia, karena acara Jamda ini adalah acara event 2 tahunan sekali yang kita lakukan di Pemprov, sehingga ini menjadi kegiatan rutinitas. Akhirnya kita pelaksanaannya dibentuklah yaitu kepanitiaan, hingga kemarin sudah terpilih yaitu panitia dari Mas Harun dari klub FSKC, sehingga kemarin terus akhirnya membentuk pengurusan panitia dan alhamdulillah panitia sudah terbentuk dan diambil dari beberapa klub yang tergabung di YRKI Prov DIY. Ini anggota kepanitiaannya menyeluruh. Ya ini biar untuk bisa lebih kompak di dalam acara Jamda ini, tentunya inilah bentuk kepanitiaan yang meluas sehingga dari teman-teman semua klub itu antusiasnya dalam hal mendukung bisa lebih semangat seperti itu, lebih semangat sehingga acaranya benar-benar bisa sesuai apa yang diinginkan dari teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini berjalannya waktu sudah bisa kita lihat dari kekompakan daripada teman-teman sudah masih berjalan, sehingga ke depan selalu harus berjalan dan semangat lagi, dan dimanapun kita ada pertemuan selalu progres-progres kita sampaikan, sehingga teman-teman di jajaran yang tergabung di klub YRKI Pemprov DIY ini semuanya biar tahu, dan juga selalu kita berikan keluasan untuk memberikan masukan kepada kita semuanya, baik kepanitiaan, baik pengurus, sehingga bisa membuat kita ini lebih semangat dalam menciptakan kepanitiaan dan kepengurusan dalam besok pelaksanaan Jamda 4. Intinya pada seperti itu Mas Ugo. Okay. Apa ya, antusias ini saya sendiri juga merasakan. Saya sendiri merasakan karena saya juga anggota Mas Gokon tentunya. Jadi sebegitu giatnya menyambut Jamda 4 YRKIDY ini
kan tidak mudah Mas Korban. Iya. Dari klub-klub lain ini, bukan klub lain, dari klub YKIDY ini kan tidak mudah untuk menyatukan gitu ya. Nah ini kira-kira oposisi marake gitu itu dorong itu apa gitu loh. Kok iso wah begitu menyambut ini, saya kira ini di belakang kita di Kakak Studio ini beliau mengawal beliau ya. Teman-teman Kingers ada perwakilan klub ini karena memang kami kondang secara Kopdar begitu, dan ini perwakilan karena kalau semua tidak muat nanti Kakak Studio gitu. Jadi ini kira-kira bagaimana bisa seperti ini gitu loh, kan dari kepemimpinan era Mas Gogor ini saya lihat begitu terlihat rangkulannya itu nyata gitu Mas. Ya memang pada dasarnya kita yang dituakan tentunya sebagai pengurus YKIDY memang kita itu harus memang turun ke gisel ke bawah ya, anggota itu betulnya kalau diperhatikan itu sudah seneng banget, bentuk perhatian ini menjadi semangatnya mereka, istilahnya dikatek dikaruh tidak hanya monoton seperti itu. Nah ini basic kami tentunya yang ke situ sehingga kita jalankan bersama-sama, bukan hanya kita, sebenarnya dari pengurus yang didukung oleh teman-teman yang lainnya, karena juga ada Korwil yang per kabupaten ada Korwil, sehingga kita saling bekerja sama sehingga apa yang menjadi keinginan kita ini benar-benar sampai ke ketua klub dan disalurkan ke anggotanya. Seperti itu. Tentunya menjadi catatan tersendiri. Boleh dicontoh nih dari wilayah lain, provinsi lain. Ya memang tidak mudah, tetapi nyata bahwa sekarang kita sudah sama-sama menikmati, dan saya sendiri dan player menikmati hal yang menjadi kebijakan keputusan-keputusan dari pemimpin kita ini. Salah satu contoh adalah sampai real terciptanya kerukunan kekeluargaan yang beliau sering sampaikan. Demikian mungkin menjadikan kedekatan emosional yang luar biasa. Begitu juga beliau Pak Wawan yang tentunya selalu mengiringi langkah selaku ketua Pemprov. Mungkin seperti itu sih Pak Wawan. Supaya selalu bersinergi gitu. Ya, kemudian kan ini ketika rapat kemudian membentuk sebuah panitia Mas Gogor. Kan tentunya larinya ke konsep. Gambarannya seperti apa gitu. Ini gambaran secara besok kan nanti biar teman-teman semua ngerti ringkasnya sidik-sidik gitu. Gambarannya konsepnya seperti apa sih Mas Gogor? Konsep acara Jamda ini. Mungkin hiburannya konsepnya nanti adalah ada berbodohnya atau ini kan. Kira-kira apa aja Mas Gogor? Tentunya di dalam Jamda 4 besok itu memang kita bikin lain ya. Agak konsepnya akan dibikin lain di hari, khususnya di hari Sabtunya. Konsepnya agak lain. Kebetulan juga temanya memang di Hari Pahlawan, sehingga kita suguhannya benar-benar mengambil dari apa itu ibaratnya dari lingkungan kita, dari masyarakat kita, event-eventnya yang diambil. Ada bergodo, ada seni tradisional, juga ada tarian-tarian yang tentunya tradisional di daerah kita sendiri. Ini untuk mengangkat di dalam tema itu sendiri supaya memang kesenian-kesenian tradisional khususnya di wilayah kita ini bisa terangkat dan juga tentunya ini di besok acara itu ada konsep juga, ada UMKM yang melibatkan itu masyarakat sekitar situ, dikumpulkan jadi satu dalam hal pelaksanaan besok, sehingga benar-benar ini agak rasanya beda. Besok itu kalau sudah masuk ke sana, melihat di sisi kanan di Kampung Mauni itu sudah itu UMKM masyarakat semuanya yang ada situ. Mohon maaf, infonya itu ada semacam nanti dibentuk atau dirubah Kampung Mauni jadi Kampung Ngeriking gitu. Iya, memang seperti itu. Konsepnya memang seperti itu. Jadi Kampung orang betul. Tamu-tamu yang datang besok itu biar lebih
Rumurah tuh. Biar lebih ngah lah Rumurah lur. bahwa Kita punya kampung ranking. Bisa di jam dapat Oke. untuk siap, cepat siap. seperti itu. Bahkan kelihatannya ada support khusus ya. Artinya support khusus itu memang dari pihak pemangku kebijakan wilayah setempat. Iya. Nah, kalau Pak Lurah kelihatannya antusias ya. untuk Iya, setempat betul. ya. Betul. Antusias banget. Ya, jadi itu teman-teman semua bahwa begitu istimewanya, diistimewakannya teman-teman Gengges dari wilayah selain DIY, ya tentunya monggo serta-merta kita sambut bareng-bareng kemeriahan di jam 4 ya kayak gitu. Nah, konsep-konsep itu kan tentunya tidak hanya sebatas tadi kan, Pak? Iya. Jadi buahnya pemikiran-pemikiran, makanya kalau Mas Gobern ini jadi ya abadnya enteng. Entengnya kita senyawa, kita ngerasake abad gitu. Selama dibantu bersama insya Allah enteng ya. Mantap. Orang mikir dewi. Iya, mikir dulu. Baik. Terus kemudian terciptanya nih, kemudian sampai ada dipastikan nih, oh ini logo nih, apa menang ini ada semacam penilaian atau apa gitu Mas Gobern? Iya, memang. Logo jam dampaknya Iya. gitu. Kemarin memang kita sharekan di seluruh anggota YRF DIY bahwa itu dilombakan kemarin. Dilombakan Iya. sampai dilombakan Iya. biasa itu biasa aja. Oke. Logonya dilombakan dengan tema adalah pahlawan. Tema apa? Iya, tema pahlawan. Makanya di situ kemarin dari beberapa logo yang disampaikan di kepanitiaan, Iya. itu kemarin panitia kumpul bersama, dinilai bersama bareng-bareng. Ya, akhirnya logo itulah Terpilih lah. yang terpilih. Terpilih lah, ya. Iya. Sebetulnya semuanya bagus. Ya. Semuanya bagus, tapi di antara yang bagus itu punya ada yang lebih istimewa. Ada yang lebih bagus. Iya, lebih bagus. Sehingga terpilihlah logo itu. Iya. Mantap. Ya begitulah. Jadi artinya tidak hanya 1, 2, 3, 4 orang yang kemudian bisa memutuskan begitu. Ini dirubuk bareng pasti seperti itu. Iya. Dirubuk bareng akhirnya menjadi keputusan bareng. Penilainya pun sampai seperti dilombakan. Ini kan memancing untuk para Gengers semua untuk berkreativitas. Iya. Berkreatif. Kemudian Mas Wawan. Ya. Mas Wawan ini kan berikut histori dari Jamda 1, Jamda 2, Jamda 3. Beliau ini tentunya Mas Wawan kan sangat mengerti. Mas Wawan, tahapannya kira-kira menurut Mas Wawan bagaimana nih? Dari Jamda 1, Jamda 2, Jamda 3. Iya. Ini kira-kira nek jenengan kerso menilai ini Ya. adakah penurunan? Jadi waktu Jamda pertama yang diadakan 2016 waktu itu, Iya. itu setelah itu ada perbaikan-perbaikan semua. Apa yang menjadi kekurangan, nah, jadi kita evaluasi. Jamda pertama itu menjadi pembelajaran apa yang menjadi kekurangan, akan kita perbaiki semua. Iya. Ada yang perlu kita lengkapi sehingga di Jamda kedua makin baik daripada Jamda pertama. Nah, hal itu terus kita tingkatkan lagi di Jamda ketiga, dan insya Allah di Jamda keempat akan lebih baik juga. Di Jamda ketiga seperti itu, karena tahapan-tahapan ini proses kita sebagai komunitas ranking di Jogja ini menginginkan tidak mengalami kemunduran, walaupun berbagai hal telah kita jalani sama-sama. Itu tadi perjuangan untuk memberikan yang terbaik. Ya. Kita sebagai tuan rumah akan memberikan yang terbaik kepada teman-teman Gengers Nusantara yang hadir, dan tidak akan mengecewakan. Dan alhamdulillah sampai di Jamda ketiga pun sedikit pun tidak ada rasa kecewa dari teman-teman semua. Doktrin yang kita berikan kepada teman-teman terutama Gengers Jogja ini yaitu bahwa kita ini barometer. Simple. Ya. Dari kata itu aja teman-teman pasti akan punya rasa semangat yang besar untuk mempertahankan bagaimana barometer yang kita tanamkan di Yogyakarta ini bisa menjadi pemicu semangat untuk bisa
menyawiji dari siji yang selalu kita dengung-dengungkan selama ini. Dan alhamdulillah sampai detik ini dengan contoh yang kita sajikan hari ini, Hub Dargap yang ternyata antusiasnya juga banyak. Istimewa. Iya kan? Istimewa. Mungkin nanti bisa dilihat di kamera, bisa lihat Betul, ya. di luar, ya kan? Bagaimana antusias dari teman-teman Air King Jogja, bahwa semata-mata tidak hanya omongan, tapi bentuk nyata. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang melihat podcast ini, mungkin nanti bisa diberikan video-video yang meyakinkan bahwa selama ini Air King di Jogja tetap satu, tetap nyawiji dari siji. Nyawiji dari siji. Nyawiji dari siji ya, ini sebenarnya luas juga, perlu makna. Bukan hanya kemudian jadi istilahnya seduluran. Nyawiji dari siji wis ngluwi seduluran. Ngluwi sak kabeh. Ngluwi sak kabeh. Maka kemudian ini menjadi penyemangat bagi para Kingers tentunya. Bagaimana kemudian memperjuangkan hal yang ingin menjadi baik, tidak hanya ke depan mata, tapi juga bertahapan dan progres. Berikut mengenai Jamda 4 YRKIDY ini, bahwa antusias ini kan keliling terus nih. Yang kami tahu jenengan-jenengan semua udah keliling terus ini, acara sana, acara diundang terus ini. Kira-kira mengenai Jamda 4 antusias seperti apa ini dari provinsi lain gitu? Positif, alhamdulillah. ya. Jadi kemarin saya juga dengan Pak Ketua, Iya. Mas Gogon, kita safari kemana-mana dengan tujuan selain mengundang secara lisan, kita juga mengajak untuk datang dan menghadiri acara Jambore Daerah keempat Yogyakarta. Makanya ini salah satu bentuk keistimewaan. Beda dengan Jamda 1, Jamda 2, Jamda 3. Bedanya di sini ketua kita berani turun tangan langsung. Nah, Turun langsung mengundang secara lisan, ini keistimewanya. Beda dengan yang kemarin-kemarin, kan itu. Dasare ketua yang sekarang itu agak seneng dolan. gitu. Kan gitu. Oke. Makanya dari sini, ya kan, awal dari sini semua, insya Allah nanti di Jamda 4 itu Jogja ini akan dihadiri, insya Allah hampir semua perwakilan dari tiap-tiap Pingprov pasti ada di situ. Kayak kemarin di Jamda Lampung pun banyak yang merespon untuk menghadiri acara Jamda juga yang di Jogja. Iya. Gitu itu. Siap. Baik Pak Wawan. Begitu Kingers semua. Ya. Boleh nanti ketika kita sudah upkan ya, kita follow upkan untuk perihal apa yang menjadi ingin masukan, kritik dan saran, langsung saja komen nanti di medsos kita, masuk komen tidak apa-apa, langsung saja, nanti segala macam saran kritik tentunya akan kita progreskan. Apapun yang pentingnya wiji untuk ya, momen seumur hidup tetap bersama Kakak Kreatif. Baik rekan-rekan semua, coba kita berhenti sejenak, nanti akan kita lanjut lagi. Masih bersama kita Sugiono Player dan Kakak Kreatif. Oke. Mas, dari klub mana Mas? Distrik Jogja Scorpio. Baik, kata-katanya dong buat YRKI Pemprov DIY. Oke, sebentar. Sukses selalu untuk Jamda 4 YRKI Yogyakarta. Salam Raja, sukses selalu. Masih bersama tentunya Pemprov YRKIDY beserta seluruh klub yang bernaung di Pemprov YRKIDY. Nah, rekan-rekan Kingers, tadi banyak sekali sudah diberikan informasi, baik mengenai masalah sejarah YRKIDY, kemudian sejarah baik tahapan Jamda 1, Jamda 2, Jamda 3. Kemudian yang paling sering yang kita pertanyakan, kok sampai iso? Sampai Jamda 1, 2, 3 tidak ada yang pernah tidak sukses. Pasti semua sukses.
Nah, semakin ke sana tentunya tadi beliau Pak Wan juga menyampaikan belum pernah sampai turun, belum pernah sampai, tapi naik terus. Nah, ini kan berarti bisa di logikakan ya bahwa tidak luput dari teman-teman seluruh klub yang ada berada di YRKID. Mas Gokon, Pak Wawan tidak henti-hentinya tentunya untuk merangkul itu semua. Nah, untuk ini Mas Gokon tentunya ini jenengan Yun Sewu tadi kita memang persiapkan dikawal jenengan sama beliau ini dikawal sama teman-teman klub ya. Jelas ini sudah hadir, Iya, sudah siap. hadir. Ini ada 6 klub, 7 klub, klub Eric King, ya, klub di bawah naungan YRKID, 1 klub bukan dari Komunitas Eric King. Kenapa? Karena kita ingin menyampaikan secara hati bahwa Eric King bersahabat dengan mana saja, siapa saja, seluruh masyarakat yang ada di dalam komunitas tentunya. Untuk ini, Mas Gokon, Siap. mungkin jenengan yang lebih tahu ini klub-klubnya Mas Gokon yang alhamdulillah sampai saat ini masih setia mengawal ya di podcast Kabar Kreatif ini. Siapa saja nih Mas Gokon yang dari klub dari mana saja nih? Klub dari Mas Yoga dari klub Killer. Mas Yoga Killer, Iya. Killer, ketua Killer. Dari Selamat malam Killer ya. dari Gamkes juga hadir gitu. Gamkes ya, dari Gamkes. Mas Dewo, Mas ketuanya Dewo. itu, ketuanya Mas Dewo, ya, ketua, ketuanya. Mas Dewo, oke. Oke. Mas Yogo, ketua Killer, Mas Dewo, Gamkes, terus siapa lagi Mas Gokon? Ada dari SJRKC, SJRKC. dari Mas Selamat malam. Salam Raja. Mas Meke itu. Mas Niki. Kebetulan korwil kita di Kabupaten Bantul. Oh, Skorwil. Iya. Skorwil, bro. Skorwil. Korwilnya. Terus Juga ada dari Jankes. Jankis. Iya. Jankis. Ya. Jankis. Dari Jankes. Ya, hadir Mas siapa nih? Oh, Mas Abbas. Mas Abbas. Iya. Mas Abbas Ya, perwakilan dari siap. Jankis. Ya. Juga ada klub dari Scorpio ya. Mas Scorpio. Mas. Ini, Mas Scorpio. Mas Hasan ke. Siap, istimewa Jogja Scorpio. Besok ini harus diundang ini Mas. Siap. Di acara Jamda. Siap. Iya. Siap. Bisa, Nah, ini, harus ini. hadir. Bukti nyata, iya. Ketua Pemprov menyampaikan ya kan, kita hidup bersama. Iya. Kita hidup bersama, kita bisa bersama dengan siapa saja. Begitu. Oke, mungkin dari teman-teman klub Mas Gokon, Iya. Pak Wawan mungkin ada satu masukan, kritik dan saran dari rekan-rekan klub. Semoga saja, tapi mohon maaf karena keterbatasan tempat, jadi rekan-rekan mohon maaf kalau pengen tahu beliau-beliaunya ketua-ketua klub perwakilan di DIY ya nanti bisa lihat di frame bisa dilihat di frame ya. Siapa sih Mas Yogo, Mas Dewo, Mas Meke, Mas Abbas, Mas Hasan, nah ini nanti mohon bisa diuntir Ya. oke ya bisa diuntir kameranya ganteng gitu. Oke, itu tadi ya beliau-beliau perwakilan. Jadi kita tidak bohong loh ini, artinya tidak bohong. Ini ada wongnya tenang. Oke, begitu. Semoga kami persilahkan untuk di podcast Kakak Kreatif ini untuk saling berinteraksi, begitu masukan dan kritik dan saran saling. Untuk yang penting adalah untuk nyaris dari sisi. Semoga. Ini coba dari saya dari juga dari Killer King Legend Report. Oke, Mas Yogo Killer. Ya. Dengan harapan Bismillah besok untuk Jamda yang keempat ini di Kaliurang ya Mas Gokon. Ya, siap. Sukses bersama Kakak Kreatif dan mungkin dari kami pribadi dari Killer menanyakan dan segera kebetulan saja untuk akses jalan. Biasanya kan akses jalan itu selalu produktif. Iya. Untuk besok bisa ada usulan saja bisa untuk dibuat lebih landai, bisa untuk istilah wira-wiri kalau orang Jawa biar semua tamu bisa menikmati acara kita yang tentunya kita harapkan bisa ke depannya lebih bagus. Sekedar akses itu aja Pak. Iya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.
Semoga Nggih. Memang dari awal kita sudah sarankan, khususnya dari kepanitiaan tentunya dan juga bersama Pemprov juga, bahwa memang akses besok itu menurut koordinasi dari pemangku wilayah sana itu ada 3 jalur. Jalur yang utama itu dari bawah Jalan Kaliurang sebelah barat itu ada, nanti dari Kaliurang yang timur itu naik ke atas, nanti belok kiri baru turun ada, dan juga ada dari sisi barat yaitu di Kampung Ngepring, itu bisa untuk akses juga. Dan tentunya kita sudah kemarin kebetulan di sana, di tempat itu di Kampung Mauninya, dari jajaran Pamsus ada acara, sehingga kemarin kita sarankan untuk langsung memetakan wilayahnya untuk persiapan besok. Jadi insya Allah nanti di Jamda 4 ini, meskipun nanti sekredit-kreditnya insya Allah dari jajaran kami dari Pamsus, yaitu sudah bisa menghandle, dan juga di sana melibatkan 4 padukuhan kalau salah ya, untuk bisa membantu dalam aksesnya berjalannya acara itu, baik dari segi parkir, segi keluar masuknya, akses kendaraan, itu kita sudah berkoordinasi bersama di sana. Dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar ya Mas juga. Harapan kami semuanya, karena Jamda di DIY setiap ada event memang selalu full. Nah ini kebetulan juga tempatnya sana lebih adem dan agak minggir dari masyarakat, sehingga mungkin sudah kita kondisikan bareng-bareng sehingga besok bisa insya Allah berjalan dengan lancar lah, harapan kita bersama seperti itu. Alhamdulillah, yang kita tetap bisa memberikan kepada masyarakat bahwa RRI terutama di RRI Jogja bisa bermanfaat. Betul, iya. Siap. Ya. Lebih ke antisipasi tadi sudah dijawab oleh beliau Pak Gubernur YRKI DIY, bahwa ternyata sudah dipetakan. Ini antisipasinya sudah dipetakan. Ternyata tidak hanya 1 jalur, beberapa jalur. Monggo yang lain, silakan. Malam teman-teman. Selamat malam. Iya, malam Mas. Saya Hasan dari Distrik Jogja Scorpio. Di sini saya kaget sih sebetulnya, istilahnya kita di luar komunitas Geng. dapat suatu kehormatan bagi kami juga datang di sini. Ternyata anak-anak RRI terutama dari YRKI Pemprov Yogyakarta itu ternyata tidak seserem ya image-nya kan. Kalau anak RRI ternyata itu tidak seperti itu istilahnya. Ternyata juga care sesama riders lain, sesama pengguna, istilahnya pengguna jalan. Mereka welcome gitu. Suatu kehormatan juga bagi kami bisa di sini agak sedikit tahu seluk beluknya YRKI Pemprov DIY. Ternyata ya sangat rapi, sangat bagus, bisa mengayomi para anggotanya. Klub-klubnya itu juga merasa memiliki YRKI itu sangat apa ya, sangat besar sekali, dan animonya itu bagus. Saya juga di komunitas lain itu kayak ada semacam kok di komunitas kita belum bisa seperti itu ya. Walaupun istilahnya kadang image-nya kok kayak gitu, ternyata ya dengan image seperti itu pun para penggedenya itu bisa merangkul ya dengan ketebalan. Walaupun kalau di kita kan image-nya sudah mungkin penting, ternyata masih jauh dari YRKI sendiri. Makanya kami di sini sangat bangga sekali bisa hadir di sini, bisa mungkin kedepannya nanti kita bisa sharing, kolaborasi, juga mungkin kedepannya kita bisa juga mungkin sinergi, kita minta bantuan ke YRKI
terkait mungkin ada hajatan dari kami. Kebetulan juga kayaknya sih bulan November kita juga ada hajatan juga. Oh gitu. Mungkin nanti kita akan terutama ke YRKI Pemprov selaku istilahnya tetangga kita gitu. Harapannya sih begitu. Mungkin dari saya segitu dulu nanti sama. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Ketua dari Pemprov, Pak Penasihat maupun Mas Sugeng selaku MC. Terima kasih. Oke, baik Mas Hasan. Terima kasih banyak. Nah ini terjawab ya. Tadi apa yang sudah disampaikan beliau Pak Gubernur bahwa jelas ya begitu ternyata di luar dari komunitas ranking. Nah ini Mas Hasan selalu ketua Scorpio atau seperti itu ya. Ketua Scorpio DIY ini menyatakan seperti yang sudah disampaikan tadi. Monggo yang lain dari klub ranking. Oke, siap. Mas Diwo dari Gampis. Dari Gampis menambahkan begitu untuk acara jam keempat. Kita dari Pulau Gampis pokoknya menyembuhin sekali. Dan untuk Mas Bobo dan kawan dari kita pribadi dan rombongan pokoknya the best untuk tahun ini. Dan mudah-mudahan besok di acara jam 4 sukses acara. Amin, amin. Amin ya. Yang kita tanyakan mungkin dari tamu luar ya, biasanya kan kita dari Kalimantan atau dari Jakarta itu biasanya kan untuk lokasi itu biasanya ada penginapan semacam base camp itu atau dari klub kita sendiri yang mengasihkan. Soalnya kita ada di telepon dari Lombok. Dari Lombok ya. Dari Lombok. Mantap. Berarti kan atau Pak mau dari DW apa dari RKI Jogja itu ada sekolah naik-naik nanti berarti. Iya. Base campnya seperti itu. Cuma itu aja. Pokoknya untuk kira-kira sudah selama. Amin. Langsung dijawab atau ya, saya urutkan dulu dari Mas Hasan tentunya ya. Dari Scorpio. Wah, mantap ini juga. Ini alhamdulillah Mas Hasan di dalam kepengurusan kami di periode ini kami kebetulan di luar Kinges khususnya itu adalah dari grup Ninja juga ada. Dari Ninja, dari CB kebetulan setiap ada acara kita diundang. Ini kalau kolaborasi kita bersama, ini bentuk bahwa kita sesama penghobi, yaitu pengaspal tentunya, itu bisa seiring berjalan. Dimanapun kita berada tentunya sesama penghobi bisa saling menghargai, saling koordinasi, sehingga dari hobi ini terbentuk suatu koordinasi yang bagus sehingga terciptanya suatu kerukunan, bukan hanya kerukunan di luar itu, tapi kerukunan sesama hobi ini perlu ditingkatkan sehingga kita bisa membantu lah untuk Jogja ini bisa aman dan nyaman bersama penghobi tadi seperti itu. Dan insya Allah nanti di Jamda harus hadir, kami dari panitia nanti juga akan mengundang untuk bisa hadir. Dan juga tentunya yang ini menjadi masukan yang bagus dari Mas Dewo dari Gamkes bahwa besok tamu-tamu kita yang dari luar itu gimana seperti itu. Ya, ini juga nanti kami selaku pengurus Pemprov tentunya akan berkoordinasi sama pengurus bersama dan juga kepanitiaan. Kalau dari segi tamunya khususnya Pemprov, insya Allah sudah ada. Nah, sebisa mungkin memang ke depan ini jangan hanya yang diurusi ojo Pemprov tok, pengurus tok. Kalau bisa ya teman-teman anggota yang hadir di sini itu ada tempat lah seperti itu, pengennya kita seperti itu. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Nanti kita di Jamda 4 tuh akan kita buatkan lah semacam base camp lah, sehingga untuk bisa teman-teman untuk istirahat dan mungkin juga untuk mandi dan sebagainya, sehingga nanti teman-teman bisa nyaman untuk hadir di Jamda 4 ini. Harus dibikin yang lain seperti itu keinginan dari kita. Seperti itu Mas Sugeng. Siap. Oke, ternyata masukan. Artinya bukan karena tetap ada, tetapi ternyata tidak hanya cukup sampai di sini saja untuk antusiasnya daripada klub-klub DIY ya.
sampai hal detail sekecil apapun ditanyakan dan kemudian cari solusi. Tadi sudah dibahas. Oke, rekan-rekan Gingers, pada podcast season pertama saya kira cukupkan sekian. Kembali lagi kita sampaikan bahwa di podcast perdana kali ini nanti akan terus, nanti akan ada sesi lagi ya, ada sesi lagi, nanti ada sesi 1, 2, 3, 4, 5 sampai nanti selesai. Dan insya Allah nanti di setiap malam minggu kita selalu on air gitu. Buat jam berapa? Baik, dari mana Mas ini? Dikasih. Kata-katanya Mas buat jam 4 YRKI Pemprov DIY. Semoga jam 4 YRKI DIY yang keempat berjalan lancar, sukses, nyawiji dadi siji seluruh komunitas RKI di Jogja dan seluruh Indonesia. Oke, rekan-rekan Gingers se-Indonesia, ya, mobil khusus Polo Gingers. Rekan-rekan, pada podcast season pertama kita cukupkan dahulu. Tunggu season berikutnya. Maka untuk ini kami, ya, saya Sugeng Nobler, Studio Kata Kreatif, mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Gogon selaku Ketua Pemprov YRKI DIY. Beliau pembina penasihat yang selalu memberikan kritik dan saran kepada Pemprov YRKI DIY. Terima kasih banyak sudah hadir. Rekan-rekan perwakilan klub yang pada saat ini selalu setia untuk memberikan yang terbaik pada acara jam 4 YRKI DIY. Terima kasih banyak. Untuk ini kami cukupkan dahulu. Terima kasih. Kembali, salam Raja. Salam. Salam Raja. Salam. Salam Raja. Salam. Itu terus Mas Gogon ditawarin untuk Mas Gogon, undang dong. Oke. Ini masuk di ini loh. Pribadi. Enggak apa-apa, langsung aja, enggak usah pembukaan lagi. Nah. Langsung sampai ke Mas Gogon. Oh, alah. Oke. Niki langsung apa? Langsung. Oke, Mas Gogon, mohon untuk disampaikan kepada seluruh Gingers Indonesia terkait acara jam 4 YRKI DIY tentunya. Begitu. Terima kasih. Kami mewakili pengurus YRKI Pemprov DIY tentunya mengundang seluruh Gingers se-Nusantara untuk bisa hadir di dalam acara Jamda 4 YRKI Pemprov DIY yang insya Allah diselenggarakan tanggal 9 dan 10 November 2024 di lapangan SAR DIY Pakem Binangun, Sleman, Yogyakarta. Saya tunggu kehadirannya, jaga kondisi semuanya, sehat selalu, di acara Jamda harus hadir. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Boleh. Siap.